Iya Pak. Apa? Ini saya rekam aja sekalian bikin konten. Wih, ini dikasih jamu nih. Nah, gulanya udah mulai. Oke, terima kasih ya, Mak. Kasih jamu. Oke, ntar, Biar sehat Pak. biar sehat. Yang penting ini udah dikerjain belum pada? Apa sih namanya? UTS UAS. Saya udah Pak. Udah lulus belum? Udah. Oh ya udah ya, udah santai kalau udah kayak gitu. Kalau belum lulus yang masalah. Kalau udah lulus mah santai aja dah. Eh kalau bisa sih, ini udah share screen belum sih saya? Belum ya? Belum Pak, belum Pak. Oke, share screen. Oke. Kalau bisa kuliah-kuliah yang lain dikerjain juga lah. Yang bakal keambil, yang mau keambil diambil juga sekarang. Biar nilainya bisa saya masukin gitu. Jadi nanti Siap Pak, siap. nggak usah ngerjain lagi ntarnya. Biar santai ya Pak. Ya biar santai udah kerjaan yang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, ini kan masih semester berapa? Empat ya? Ini semester Iya. 4 ya? Jadi kalau Oh, bisa, kalau saya dua Pak. oh dua, oke. Lebih mending, lebih Kalau bagus apa lagi. ya? Masuk. Iya. eh Apa, nanti ujungnya kan harus ngerjain skripsi. Tapi pilihan yang lain kan Iya. bisa make ngerjain buku, nulis buku, paper jurnal dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang mau lagi nego buat sponsor nih sebetulnya. Kalau buku mau cepet kan bayar 3 jutaan kali ya. Cuman kan kerasa 3 juta ya. Jadi ini Pak Agung lagi saya minta buat nego ke Pandi supaya bisa dapetin apa kayak beasiswa buat mahasiswa yang mau nulis buku gitu. Jadi nanti Oh, 3 jutanya dibayarin Pandi gitu ceritanya. Oke. Jadi nanti biaya terbitnya ditanggung sama kampus. Moga-moga bisa dapat sponsor ya. Cuman kalau dapat sponsor berarti nanti ada pesan sponsor di dalamnya itu. Kalau Pandi kan domain, jadi harus nyelipin kayak apa sih namanya? eh Satu subbab tentang domain lah apa gitu di bukunya. Gitu kira-kira. Tapi udah gitu kan kita nggak ngeluarin duit, jadi lumayan lah. iya Pak. Jadi itu kira-kira. Oke, sekarang yang materi yang sisa yang belum dibahas. Ntar ini saya kebawahin dulu biar lebih enak. Ini forensiknya. Sebagian besar naik ke atas dulu ya. Ini kan sebagian besar materi udah kebahas nih. Pusat analisa data, investigasi sistem operasi, jaringan, email, SQL injection, command injection, backdoor, forensic file system, perangkat mobile udah kasih lihat laporan forensik minggu lalu. Jadi tinggal satu makhluk ini aja yang belum. Kita ada berapa kali pertemuan lagi ya? Nah, sebenarnya udah habis materinya. Jadi nanti paling forensiknya saya lebih ngarahin gimana caranya biar cepat antara nulis buku sama paper jurnal waktu yang sisa. Jadi bisa ngebut atau saya ngajar kuliah yang lain biar bisa cepat semua pada. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang sisa ini. Serangan-serangan lainnya dan juga forensik dari serangan tadi. Ini serangannya pakai metasploitable. Ini ada dua contohnya, ada Nmap, ada Metasploitable console, pakai konsol. Jadi ada dua. Satu lagi yang agak susah, MSF Venom. Serangan pakai MSF Venom ini agak susah di demoinnya. Soalnya pakai HP, HP-nya kagak ada. Kagak ada yang bisa dipakai. Ini satu HP harus di reset soalnya. Oke, jadi saya akan yang ini saya bentuknya cerita yang terakhir yang MSF Venom cerita, tapi Nmap sama MSF Console bisa didemoin langsung. Nah, di sini, bentar, mana sih? Oh, saya harusnya nyalain dua. Oke, ini dia. Jadi saya jalani dua mesin. Ini, nah ini servernya.
Ini server yang buat diserangnya, yang biasa saya pakai demo-demo. Oke, ini buat ngecek IP address-nya aja. Dapat IP apa kagak? If config. Alah, nggak dapat IP lagi. Ini nggak dapat IP address. NP0S3-nya nggak dapat IP address. Coba saya akan minta. NP0S3. Dia minta IP address. Kalau nggak, ini VirtualBox-nya kemungkinan nggak saya connect. Iya, ini kayaknya parah. Oke, ini nggak dapat IP address nih kondisinya. Oke, ini saya reset dulu ya. Reset. Oke, shutdown. Jadi dua, untuk hari ini kita perlu jalanin server yang buat dikorbanin, terus juga ininya apa sih namanya, Kali Linux-nya buat attack nyerang. Yang ini Kali Linux, coba lihat. Nah ini Kali Linux, Kali passwordnya mudah-mudahan Kali. Ini baru saya install, lupa passwordnya apa. Mudah-mudahan Kali. Kayaknya nggak tahu. Oke, kayaknya bener. Dan ini berat banget. Ini Kali Linux yang versi 2025.1c. Jadi lumayan ini beratnya. Coba cek IP address-nya dapat nggak. Ini langsung dikonekin ke jaringan di rumah ya. Ini versi yang baru. View. Nggak ada zoom in ya. Mana dia zoom in. Adanya diedit, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Zoom in. Ini gedein. Zoom in. Zoom in. Oke, dia dapat IP 192.168.095. Jadi nggak masalah, ETH0-nya dapat IP. Sekarang kita masuk ke yang ini, lupa dinyalain waktu tadi. Coba setting. Network. Ini udah di bridge bener. Nah, di sini kabel connected-nya nggak di-connect nih, harusnya di-connect. Jadi masalahnya itu sih. Oke, kita coba start lagi ulang. Start servernya. Oke. Nah, setelah server udah nyalain, nanti kita akan coba melakukan serangan-serangan. Jadi ada dua untuk latihan yang kayak ginian, kita perlu server yang buat diserang sama Kali Linux-nya buat nyerang. Jadi dua itu. Kenapa kita butuh Kali Linux? Karena di sini ada MSF console terutama. Kalau Nmap sih bisa kita install di ini ya. Dua-duanya yang pasti sudah ada, Nmap dan MSF console sudah ada di Kali Linux. Cuman Nmap cukup enteng, bisa gampang diinstal di Ubuntu. Kalau MSF console rada tewas kalau install di Ubuntu. Jadi ini kepaksa mau nggak mau harus jalanin Kali Linux. Kalau nggak susah. Jadi skenario-nya kira-kira kita akan nyerang, kemudian kita akan forensik dari serangan itu, kira-kira gitu. Cuman jujur dulu, terus terang dulu, nggak gampang buat dapetin ininya, forensiknya. Soalnya kalau aplikasinya di disable buat catatan-catatan serangannya, biasanya nggak ada di log-lognya nggak keluar. Jadi ini latihan kayak giniin perlu dikerjain supaya kita tahu, oke, waktu kita jalanin si server, lognya harus diapain. Gimana cara ngatur supaya lognya di-on-in gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau lognya di-off-in, ya mau diserang kayak gimana juga nggak ada catatannya. Jadi kita nggak bisa forensik sih sebenarnya. Jadi itu masalahnya sih sebenarnya. Di sini ada nyerang file sharing SMB, di sini ada nyerang MySQL, di sini nyerang SSH, di sini juga akan nyerang SMB, tapi ini pakai Nmap. Di sini pakai Metasploit, di sini pakai Metasploit nyerang SMB juga. Yang ini SMB login, yang ini share yang diserang. Kalau yang MSF Venom agak-agak susah itu, karena harus ditanam di handphone. Saya sambil monitoring chat ya. Oke, ini chatnya sudah saya onin. Mudah-mudahan kalau ada apa silakan tanya di chat. Ini yang baru datang, pastiin pada ngerjain itu ya. Quiz, coba ntar gue lihat dulu ah.
Oke, mana dia? Oke, eh, 2025. Ini dia. Partisipan. Oke, salah. Jangan partisipan, grades, nilai. Oke, yang, udah banyak yang ngerjain toh. Oke, tapi masih lumayan. Ada yoga belum ngerjain. Alah, si yoga gimana si yoga? Eh, ini 1, 2, 3 ini nilainya udah pada 90-90. Tapi ini nilai kuis 1 ya. Coba UTS. Coba UAS sama ini. Alah, kok nggak bisa ke bawahin. Nggak bisa digeser. Biasanya bisa digeser ini. Oh, saya pencet sesuatu nih pasti. Oh, ini dia. Oke. Itu nilainya di ujung sebelah kanan. Yang 90 ada 1. Yang ini masih 50. Yang 50-an berarti kemungkinan besar baru ngerjain UTS doang. UAS-nya belum dikerjain. Tolong kerjain UAS-nya juga biar nilainya 90 sih. Ini Irfan Maulana. Jadi kelihatan banget sih, gampang lihatnya sih. Kalau hanya ngerjain kuis nilainya sekitar 30-an. Kalau kuis doang. Kalau sampai UTS bisa 50-an. Kalau sampai UAS dikerjain nilainya 90-an. Jadi 90-an udah selamat sih sebenarnya. Cuman tolong dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nilainya 0. Simple. Jadi simple sih ini caranya. Oke. Jadi yang belum nilai belum bagus tolong kerjain. Kalau boleh saran sih jangan ditunda sampai UAS. Rugi. Soalnya UAS mendingan mikir buat kuliah yang lain, jangan mikirin kuliah saya gitu. Ini udah beres ya. Jadi yang belum ngerjain tolong kerjain. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Coba kita lihat. Oke. Ini kali Linux-nya. Ini coba servernya. Saya akan masuk ke server. Oke, kita cek IP address-nya udah dapat IP belum? If config. Oke, sekarang dapat IP 192.8.0.90. Jadi masalahnya cuman LAN-nya belum di-connect aja tadi di VirtualBox-nya. Jadi perlu di-connect-in aja sih, sebetulnya itu aja. Kalau udah, ya udah, kita bisa nge-remote sekarang dari Kali semua kerjaannya. Oke, ini Kali baru diinstal, versinya 2025.1c. Nggak tahu yang sekarang versi yang terbaru berapa, tapi ini 1c yang saya pakai. Oke, coba ping dulu 192.8.0.90. Oke, respons 90 adalah servernya. Oke, dia bisa respons. Sekarang buat latihan, kalau mau gombal, latihannya bisa pakai ChatGPT sih. Cuman ChatGPT suka nggak ngasih izin, nggak ngasih respons kalau dimintain script buat attack, buat nyerang. Jadi cuman dengan adanya DeepSeek lumayan, dia ngasih izin. Jadi tekniknya adalah buatkan script buat latihan, Nmap gitu ya. Jadi dia ngeluarin kira-kira kayak gitulah tekniknya. Jadi latihan-latihan ini diperluin banget, soalnya kalau enggak kita bingung. Kita nggak terlatih, insting kita nggak gitu. Jadi latihan ini buat ngelatih insting sih, supaya instingnya dapat. Oke, saya akan buka center.rd/wiki. Jadi ini cari contekan. Oke, sekarang forensik IP. Ini dia. Jadi sebagian besar materi udah dikasih, karena saya kemarin ada beberapa sekali pertemuan 2-3 modul dikasih sekaligus, jadi biar cepat beres. Jadi sekarang tinggal satu yang terakhir aja, miscellaneous attack sama forensik. Di sini kita akan coba pelan-pelan ya. Ini coba, ini saya lupa saya nulis tentang apa di sini ya. Oh, di sini teknik buat ininya ya. Teknik buat gambaran secara umumnya.
Kita bisa pakai Metasploitable, bisa pakai SQL Map, bisa pakai Nmap. SQL Map di sini saya nggak pakai, tapi bisa dipakai sih kalau mau. Kenapa saya nggak pakai? Soalnya butuh ini, butuh apa sih namanya? Kalau kita login ke web kan ada ininya, ada apa tuh? Sampai lupa sih. Jadi butuh, bentar atau saya lihat dulu ya. Males dapetin itunya aja. Salah masuk. Wiki SQL Map. Butuh Oke, bukan. Oh, di sini nih. Ini butuh cookies. Butuh cookiesnya aja sih. Nyebelin kadang-kadang. Itu aja sih. Jadi butuh cookies kalau udah main SQL Map. Soalnya yang kita serang adalah DVWA. DVWA itu butuh username password. Untuk bypass username passwordnya kita pakai cookies sih sebenarnya. Jadi kita butuh cookiesnya aja. Ya bisa sih gampang sebetulnya. Cuman kita perlu cookies aja. Oke. Oke, kalau ada waktu saya coba kerjain juga SQL Map juga. Oke, jadi kita bisa melakukan serangan tiga ini. Bisa Metasploitable, SQL Map, Nmap. Eh, Kalau SQL Map khusus buat SQL injection. Kalau Nmap ya dia port scanning. Dasarnya port scanning, tapi Nmap juga ada scriptnya buat nyerang sih sebenarnya. Jadi kita bisa nyerang macam-macam pakai Nmap. Kalau mau yang lebih enak nyerangnya pakai Metasploitable, itu nyerangnya lebih kacau. Kalau Nmap serangannya ya hampir sama lah. Terus yang kita lihat harus lihat log sih. Ada log web server, log database, log system, firewall, aplikasi kalau ada. Oke. Dari situ kita bisa ngelihat footprint dari si penyerang, terus identifikasi kerentanannya apa aja. Terus kita bisa ngetes seberapa efektif intrusion detection system yang kita punya. Kebetulan di server korban ini ada intrusion detection system pakainya Snort, cuman jujur nggak efektif sih, parah. Kalau udah ngerti cara kerja Snort, bisa. Jadi intinya sederhana aja sih. Snort hanya mendeteksi kalau serangannya bisa dia baca, itu satu. Kedua, kalau di enable, diaktifin database buat deteksi serangan tertentu. Jadi tiap serangan ada database-nya, dan untuk bisa deteksi dia harus aktifin tuh database tadi. Semakin banyak database yang diaktifkan, semakin lemot si servernya jadinya. Jadi itu yang jadi masalah dengan si Snort itu ya. Jadi ini masalah besar Snort sebetulnya. Jadi serba salah kita buat deteksi serangan tuh. Mau deteksi segala macam jadi lemot, nggak dideteksi. Kalau mau cepat kita fokus deteksi yang tertentu aja, tapi konsekuensinya banyak yang nggak kedetek kan, jadi serba salah. Terus kita bisa ngebangin strategi buat mitigasi serangan. Jadi kira-kira targetnya kira-kira yang bisa kita kerjain, terutama yang melacak jejak sama identifikasi serangan. Cuman teman-teman mahasiswa ITTS juga sih, mereka banyaknya mulai pakai AI buat attack, buat nyerang. Tapi itu cerita lain lah, ntar aja yang itu. Kita yang konvensional dulu ya. Kita kerjain yang konvensional dulu. Oke, kita masuk ke salah. Ini. Oke. Ini back dulu. Oke, sekarang ini yang gambar umumnya yang paling atas. Sekarang kita mulai masuk ke Nmap buat SMB enum user attack. Oke. Ini SMB itu file sharing di Windows. SMB singkatan dari server message block. Ini biasanya file sharing di Windows. Kebetulan di rumah saya ada beberapa server buat file sharing. Karena ini ada perpustakaan digital. Saya masukin perpustakaan digitalnya aja dulu ya, biar kelihatan makhluknya yang mana.
Sini baru lagi aja lah. Saya gedein biar enak lihatnya. Ini ada di satu lagi nggak saya nyalain. Ini nyala 16809. Jadi 192.168.09 dia masuk langsung tanpa password, soalnya udah diaktifin ininya ya, SSH-nya udah di apa, private key, public key-nya udah dimasukin ke dalam folder SSH-nya, jadi udah gitu dia bisa masuk tanpa password aja. Oke. Ini kalau orang yang males bisa ngerjain kayak gitu. Cuman kalau orang yang nggak tahu ya kepaksa pakai password. Oke. Adanya di file data library itu books. Ini folder-foldernya, bukunya yang ada di dalam server itu. Ada hacking, forensik juga ada. Mana ini forensik? FFF. Oh nggak ada sih. Ini dia. Forensik ya. Ada forensik. Clear layar, CD forensik. Ini buku-buku forensiknya ada di sini. Oke. Jadi kalau mau baca-baca tentang ilmu forensiknya, ini yang bukunya forensik IT ya. Ini forensiknya IT. Kalau forensik yang bukan IT ada di folder lain. Jadi ilmu forensiknya ada dua ilmu besar. Satu forensik yang bukan IT, contohnya forensik yang biologi atau yang yang analisa yang non IT. Saya kasih lihat aja, ini IT semua nih kan, window forensik, ini ada cyber security digital forensik, ini semua forensik IT ya. Saya akan pindah folder CD file data library book law forensik. Nah ini kalau ini bukan IT nih. Nah ini bukunya yang bukan forensic lab handbook, certified crime investigator body of knowledge, anatomy of motive, apa segala ini forensik yang bukan IT. Cuman kita sebagai forensik IT harusnya baca-baca juga forensik yang non IT-nya juga sih, biar tahu psikologinya orang yang melakukan serangan itu seperti apa. Ini kalau di sini ada forensik medicine segala macam ya, crime scene fotografi ada semua yang di sini. Jadi bukunya lengkap sih. Mau aliran yang bukan sama ini banyak medicine-nya banyak banget sih. Forensik yang medicine ini yang bedah mayat sih. Parah lah yang itu, serem ceritanya, horor. Bisa dilihat di YouTube. Ada dokter-dokter yang melakukan forensik yang polisi ya, dokter polisi. Oke, jadi ini server yang ini itu dia file sharing. Jadi bisa dihajar pakai SMB tadi. Coba kita lihat lagi. Salah. Oke, jadi ini lewat file sharing. Oke, nah cuman ini SMB enum user NSE itu script. Oke, bentuknya script. Ini adalah sebuah script yang digunakan untuk enumerasi pengguna di sistem Windows yang melayani server SMB. Cuman sebenarnya sistemnya tidak harus Windows aja, bisa Linux juga sih. Oke, jadi scriptnya seperti ini. Harus diambil, kemudian server Windows-nya di mana? Bentar, scriptnya. Nggak dikasih tahu cara ngambilnya ya. Cara ngambilnya belum dikasih tahu, jadi kepaksa gue. Jadi sebenarnya gampang aja sih. Ini aja, copy, masuk ke sini. Kita beruntung punya Google, jadi enak banget. Tinggal keywordnya dimasukin di sini aja ya. Nmap SMB enum users NSA. Oke, ini dia Nmap script. Oke, ini dia. Ini ada di sini dong, gedein dulu. Di sini ada download svn nmap.org nmap script smp enum user nsa. Oke, scriptnya ada argumennya sih sebenarnya, tapi tanpa argumen juga jalan sih. Nah ini
Nih ya, Nmap ini kita argumennya ngikutin Nmap sih sebetulnya. Oke, oke kita akan download. Ini akan di-download. Oke, klik. Ups, salah. Back. Klik kanan, save link as. Oke, saya akan masuk ke folder download SMB Inum ini. Bisa saya enter. Oke, coba kita lihat di sini. Clear layar. Download. Oke, ini udah ada. More SMB Inum user. Jadi scriptnya seperti ini. Oke, ini ada deskripsinya. Kita perlu download apa aja. Kemudian nih cara pakainya segala macam. Scriptnya sendiri yang bawah ini sih. Scriptnya yang bawah sini. Lumayan juga kalau kita yang nulis males. Jadi mendingan kita ambil, kita pakai. Logika berpikir yang sama ada di Metasploitable. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba pakai. Ini udah. Oke. Nah, caranya bisa pakai ini. Nmap -sv script. Ini server Windows tuh IP-nya. Oke. Server yang dapat diakses ini bisa IP dari server yang mau kita serang ya. Atau kita ganti pakai host. Oke. Nah, ini kita coba ini aja. Ini -sv itu scanning aja ya. Kalau nyerang banget -u ini nyerang banget nih yang kayak gini-gini. Oke. Kita cobain semua aja ya. Tapi yang penting harus ada kata-kata scriptnya ini. Download. It's oke. 192.809. Oke. Dia nyeken ke servernya 09. Terus dia ini kalimatnya in-num users. Jadi dia akan melakukan enumerasi dari user yang ada di sana. Nah, kelihatan banget di sini dia berhasil ngelihat bahwa di situ ada SSH, ada NetBIOS, ini file sharing dua-duanya, ada AirSync jalan. Jadi yang jalan cuma ini aja sih, SSH, NetBIOS sama file sharing. Kemudian usernya namanya Ono. Kelihatan, usernya langsung kelihatan ya. Parah. Workgroupnya workgroup, sistem operasinya Linux. Dari sini kelihatan Ubuntu, Linux. Ini Linux lama sih sebenarnya, lupa versi berapa. Tapi ini Linux lama. Oke. Coba kita coba yang lebih blow on lagi. Kalau ini sama aja sih sebenarnya, coba kita coba yang ini aja ya. Ini lebih blow on. Ini sama sih, bukan blow on. Tapi ini hanya port ini aja yang kita hajar. Cuman port itu aja. Uts. Kenapa nggak mau? It's copy. Oke. 192.809. Sama aja, tapi dia nggak ngeluarin yang ininya ya, port apa aja yang dari situ. Kalau yang tadi -v semua keluar. Di sini keluar portnya apa aja. Dia port 22, 139, 445, 873. Kalau ini hanya dia lihat 445-nya doang. Oke. Oke, sekarang kita coba masuk yang lebih horor. Clear layar. 192.809. Sorry. Oke. Lupa. Hasilnya sama aja.
kelihatan usernya ono. Oke, nah kalau mau gombal, kalau kita mau hajar satu jaringan, caranya 0/24. Ini semuanya dibabat sama dia. Termasuk komputer-komputernya anak-anak saya di atas yang pada pakai Windows. Kalau file sharing, nah lu mampus lu. Nah ini keluar semua nih. Nah, coba lihat yang gombal siapa aja nih. Oke. Eh, 4 dia jalan. 4 ini berupa router sih sebenarnya. Ini router buat printer server. Di 4 ini dia bisa yang di-share printer aja buat ngeprint. 90 itu komputer virtual box yang kita mainin. 96 punya SIMAS. eh dia buka file sharingnya. 102 siapa kagak tahu. eh ini kelihatan siapa tapi nggak, username passwordnya nggak keluar. Kemudian ini juga nggak keluar username passwordnya, keluar yang ada username passwordnya cuma satu aja sih. Ini TP-Link juga pada dibuka, semua file sharing sebenarnya kebuka. Oke, Huawei ini HP ini. Oh bukan, ini router fibernya. Oke, Belkin. Oke, jadi yang kebuka cuma satu. Rata-rata ada file sharing ya, kemungkinan sebagai user aja. Cuman satu yang ada username passwordnya, yaitu 09 aja. Dan kelihatan langsung username-nya ono. Beres ya. Jadi caranya /24 kena. Satu jaringan kena semua. Kira-kira gitu. Oke, itu yang jangan masuk situ, salah. Oke, balik lagi. Oke, ini udah beres. Sekarang kita coba MySQL. Oke, ini lebih susah MySQL, lebih sulit karena seringkali kalau saya install MySQL hanya boleh diakses oleh localhost 127.0.0.1. Jadi ini kemungkinan nggak bakal kebuka sih. Tapi kita coba aja lah. Jadi apakah itu MySQL brute NSE? Itu harus diambil dulu sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi sih sebenarnya. Saya harus nyolong dulu. Nmap. Paste. Oke. Ini MySQL brute NSE script. Ini buat ngejebolin MySQL. Ini ada empty password. Jadi ada beberapa lah script yang udah dibuatin. Safely S. Oke. Cobain juga ini, buka yang ini. Uits, salah pencet. Sorry. Ini dapat scriptnya langsung. Saya download, nggak butuh scriptnya. Save link S juga. Oke. Oke. Ini beres. Jadi caranya cuma download script, jalanin, udah gitu. Sarannya sih tetap baca-baca itu scriptnya buat apa, cara makainya kayak gimana, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi ini untuk forensiknya kita perlu ngelihat apa yang terjadi di sebelah sana. Oke. Jadi saya perlu masuk ke servernya. Oke. View zoom in. Jadi ntar saya serang lagi ya. 90. Yes. Oke, saya udah di server. Coba saya serang lagi. Biar Farlock.
Eh, ini digedein lagi dikit. View zoom in, edit zoom in, clear layar. Oke, kalau kita lihat Farlock, di sini ada Samba nih. Samba tuh SMB, server message block. Oke, CD Samba. Ini ada lock-locknya. More lock SM. More, ada 3 lock nih yang masalah. Ini kosong, nggak ada. Coba lock SMBD. Nah, ini si servernya ready. NMBD. Jadi catatan sambungannya nggak ada. Jadi nggak ada sambungannya. Oke, parah. More lock kagak ada. More lock NMBD kagak ada. Ini tahunnya 2019 lagi, ngaco banget. Lock SMBD 2019 ngaco. More course. Coba kita lihat di sini ya. Pakai doa banget kayak gini, nyarinya di mana nggak tahu. Pakai NC aja kali bisa. Don't ke install. Nah, nggak usah lah. Tapi ini jadi, ya udah. Saya install dulu MC ya. MC biar mempermudah hidup aja sih. Jadi supaya kita bisa browsing filenya lebih gampang, tinggal klik-klik-klik. Kalau nggak diketik, males. Oke, saya install dulu MC-nya. Terus nanti kita coba manuver pakai MC. Oke, baru 21%. Waduh. Oke. Kita coba kerjain lagi. Kita lokasi ada di home kali Linux download. Coba 78%. Whoops. Ini ada error nih. Wow. Kenapa dia error? SMBD service fail. Dia pakai sistem kontrol nggak bisa. Soalnya saya pakai init sebetulnya. Kenapa dia kagak mau ya? Nggak tahu. Oke. Ini nunggunya lama nih. Ntar saya masuk lagi deh. Sebelum saya harus buka puasa soalnya. Saya gedein lagi. View, edit, zoom in. Zoom in. Kirain cepet, taunya lama juga. 09. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Sudosu. Clear. Clear. Var, lock, snort. Snort lagi. Samba. Uts. Tiba-tiba banyak di sini. Kok tadi dikit ya? Oh, oke. Oh, pantes. Oke, ngerti. Tahu nggak tadi ya, log yang kita lihat adalah di server. Itu servernya nomornya 90. Oh, oke, salah ngelihat. Ini, yang makhluk ini adalah IP-nya 90 nih, 90. Sementara yang saya serang adalah yang ini, 9. Coba kita lihat lagi. Pantes, bego.
Jadi kan gue tadi nyerang ke 9. Yang dilihat yang 90, ya kosong lah 90. Oke, sekarang kita akan nyerang 90. Oke, kita nyerang 90 ya. Oke, masuk ke sini. Ini kan 9 yang kita serang, ya nggak keluar lah di 90. Sekarang kita akan nyerang ke 90. Oke, ulang lagi 90-nya 2 kali. Tapi nggak ada file sharing yang dibuka di sini. Nggak ada. NMBD nggak ada. SMBD ini ada course. Nah, sekarang ada ininya kosong. NMBD kosong lah, kosong semua, jadi nggak kecatat di sini. Coba kita lihat di server yang satu lagi ya. Server yang yang 9 ini server beneran. More log kosong. Ini log 95 192 95 nih. Ini dari 95 nih ya. Fail from client 95. 95 adalah kali Linux-nya. Coba kalau kita lihat di sini IP-nya clear if config, IP kita 95. Oke. Dan kalau kita lihat di server sini errornya cuma yang ini doang, nggak ada error yang lain. Coba kita lihat lagi log. Ada log nmap, mencurigakan. NMBD. Oke, wow. Oke, ini 2025 0622. Sekarang tanggal berapa? 23. Nih 1 hari. Oh, ini mah 223. 223 tuh komputer lain. Bentar. Coba. NMBD. Dia ngasih tahu aja bahwa dia adalah master browser. Nggak ada tanda-tanda serangan di sini ya. Oke, coba kita yang SMB. Yang server tuh SMB soalnya. SMBD. Kosong. Nggak ada. Nggak keluar. Tidak ada lognya. Jadi lognya cuma yang kecatat cuma ini aja. Log 192 185. 95, sorry. Ini doang. Ini aja. Yang lainnya nggak kelihatan. Jadi kondisinya tadi file sharing tadi nggak kelihatan sih sebenarnya. Oke, kayak gini doang lognya. Coba kita lihat di core. Kosong, NMB kosong. Jadi nggak keluar apa-apa. Jadi kalau saya biasanya kalau udah browsing di dalam folder-folder yang filenya banyak, saya install MC sih, biar hidupnya rada enak. Oke, jadi kondisinya nggak kelihatan sebetulnya, emang susah. Jadi kalau mau jujur nggak kelihatan. Cuman kejadian kisah serunya adalah ini. Kisah serunya adalah jadi waktu kita melakukan di sini, waktu kita melakukan serangan dari sebelah sini, clear layar 9, kan kita dapetin username-nya ya, jadi username dapet. Oke. Ini kejadiannya di TV. Jadi saya lagi ngasih workshop buat kru orang-orang IT-nya TV sih sebenarnya. Jadi dapetin ini, kemudian yang kita lakuin adalah
kan dapat username-nya, jadi dapat username sama file sharing-nya si eh, kebetulan redaksi yang kena. Ya udah, kita masuk ke komputer redaksi lah. Udah, wah dapat video yang keren-keren lah, video yang horor-horor dapat di situ gitu ya. Jadi sampai kita semua ketawa-ketawa semua nih. Lagi lalu redaksi kurang kerjaan semua rupanya orang-orang. Jadi gitu ceritanya. Itu ya. Jadi dari sisi servernya dia ternyata catatannya nggak banyak. Jadi kita nggak bisa lihat terlalu banyak di situ. Oke, ini beres ya. Ini baru dapetin username-nya. Oke, sekarang clear layar. Oke, kita sudah ada sebetulnya ada file sharing juga sebetulnya. Bentar. Ini buat brute password ya. Ini buat MySQL, ntar aja MySQL. Karena kita waktu tinggal dikit lagi, bisa liatin SMB share nggak? Apa ya? Nmap. Ini nyarinya gini aja. Cobain nmap. Script. NSE. SMB share. Yang kita mau hajar share-nya, nama share-nya nih. Ada enum share soalnya. Nih kalau ini tadi kan kita cuman ini doang ya. Kan kita enum user. Nah di sini ada enum share juga sih sebenarnya. Jadi kayak gitu-gitu pakai insting sih. Oke, pakai insting kita nyari. Jadi kita bisa, salah klik. Klik kanan, save link as. Oke, nah, sekarang caranya ada di bawah sini. Nih, nmap, script, port 445. Kalau nggak pakai port 445, semua port akan dibabat. Nanti langsung 445 akan keluar. Oke, kita akan kayak gini. Oke. Oke. 192.168.0. Jadi saya nggak nyebutin port 445-nya. 9. Kita liatin share-nya dia. Oke, ini dia dapetin. Lumayan banyak share yang ini kelihatan port yang kebuka apa aja di mesin 9. Kemudian di sini ada slash temp var data. Di sini foldernya adalah media. Di sini var data. Kemudian di sini ada media 2. Dan ada printer juga, tapi ini printer nggak dicolok sih sebenarnya. Oke. Ada USB apa segala macam. Jadi banyak sih, ada share 1, ada share, ada ini nih folder share-nya yang kebuka di dia. Bisa dilihat di sini. Jadi ini path-nya dia. Oke. Coba kalau semua ada yang kebuka nggak? 0/24. Ini semua komputer yang ada ya. Kita akan scan. Wah, udah mulai maghrib nih. Saya harus buka puasa dulu bentar. Ntar dulu nih. Kita selesaiin dulu. Wah, dia kayaknya lama Oke, nanti kita akan break. Buat maghrib mungkin kita masuk lagi jam 5.51 ya. Jadi kita masuk lagi sekitar jam 6.25 kali ya. Wah, ini lama ya. Saya maksudnya ngasih lihat yang 192.168.04 yang sharing printer lah. Kira-kira gitu. Jadi kita dapetin username, kita bisa dapetin, oh ini dia. Ini 192. 222 itu modem. Ini laptop saya, Dell, lagi nyala. Oke. Kemudian ini apa 142 nggak tahu apa. Ini TP-Link.
ada BitTorrent tracker. Oke, di TP-Linknya ada BitTorrent lagi jalan, geblek. Ini Asus, Windows kelihatan dia. Oke. Tapi nggak dapat share-nya. Saya mau nyari yang dapat share-nya sih. Nah, ini dapat share. Ini dapat share. Ini IP-nya berapa nih yang tadi, berarti komputer 9 ya jelas. Nah, ini kalau yang ini printer nih. Ini printernya nggak ada. Share-nya nggak ada. Karena dia portnya port rada 9100. Ini printer sharing-nya mainnya di sini dia. Tidak pakai SMB, dia pakai Jet Direct. Jadi dia tidak pakai SMB buat printernya ya. Itu. Saya pikir dia pakai SMB, ternyata enggak. Dia pakai 9100 buat printer sharingnya. Oke. Oke, kita tutup dulu. Kita akan masuk lagi sekitar 6.25. Itu ya. Oke. Kita break dulu.